Halo, perkenalkan nama saya Umi Lestari. Nah, saya akan membahas tentang langkah menganalisis teks visual dengan pendekatan semiotika. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu karena kerja semiotika itu adalah membaca ideologi. Nah, ideologi itu apa? Ideologi adalah kode yang dipaksakan dan sejalan dengan struktur kekuasaan. Jadi ada kekuasaan siapa gitu kan, pemerintah apa-apa, terus dia nanti ngasih kode-kode dan kodenya itu bisa lewat tayangan di televisi atau iklan atau surat kabar dan sebagainya atau foto. Nah, dari itulah kode-kode itu ngomongin support mereka ke ideologi. Dan karena kita mengkonsumsi kode itu setiap hari, kita mau nggak mau ikut masuk ke dalam ideologi tersebut. Nah, ideologi itu kayak gini nih. Kita ngeliat terus gitu kan, terus disuruh beli, disuruh beli, disuruh beli, terus akhirnya nanti kita akan langsung ya cek media sosial atau cek belanja online, terus langsung beli, 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 beli. Nah, ini contoh dari ideologi konsumerisme gitu kan, yang beli, yang membuat kita ingin beli, terus dia kerjanya lewat common sense gitu, lewat hal-hal yang biasa kita lihat. Terus ideologi itu sendiri, itu kan dia contohnya banyak banget ya. Ada nasionalisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, terus konsumerisme, seperti yang saya contohkan tadi, terus ada radikalisme gitu kan, yang ya kalau kita ngelihat tayangan tentang ISIS gitu, pasti kita akan langsung ngomong bahwa oh itu ISIS radikal ya, karena kita udah terpengaruh oleh wacana dari media itu. Terus ada orientalisme, ada white supremacist, ada rasisme, dan sebagainya. Nah, oke. Pertama-tama nih, gitu kan, kalau kalian ingin mengkaji objek karya seni, film, karya sastra, lukisan, dan sebagainya pakai semiotika, yang harus diutamakan itu pasti pilih teori dulu tentang ideologi. Kalian mau belajar apa? Jadi harus diingat semiotika itu pendekatan ya. Dia bukan bukan jawaban, tapi itu cara kalian menjawab. Terus yang dibedah itu ideologi lewat contoh kasus ya karya-karya itu tadi. Terus misalnya nih, kalau kalian tertarik dengan nasionalisme itu atau cinta bangsa, kalian harus baca bukunya Ben Anderson judulnya Imagine Communities, karena di situ Ben Anderson udah ngasih contoh gimana fungsi media massa, media cetak untuk membuat orang-orang atau masyarakat itu tahu bahwa ada negara namanya Indonesia. Dan setelah tahu ada negara namanya Indonesia, itu akhirnya orang-orang langsung menjadi nasionalis, mau jadi anti penjajah, anti keterbukaan. Gitu. Maunya ngomongin yang asli-asli. Nah, itu dari media massa. Terus, kalau kalian tertarik dengan orientalisme atau cara pandang orang-orang barat terhadap orang timur, kalian bisa baca bukunya Edward Said yang judulnya Orientalism. Terus ini saya kasih contoh gitu ya. Setelah itu gitu kan, setelah dapat teori itu kalian harus pilih image. Ini saya pilih image dari IPOS karena di sini apa ya, foto ini tuh bercerita banget gitu. Kayak gini misalnya kalau kita ngeliat tangannya Soekarno mendekam Jenderal Sudirman, memeluk Sudirman, sedangkan Sudirman di sisi lain dia nggak mau memeluk balik. Nah, ini konteksnya terjadi waktu perang revolusi. Jadi Indonesia itu mau apa ya, ke konferensi meja bundar, tapi Sudirman dan tentaranya itu nggak setuju. Jadi dari foto ini udah jadi bukti bahwa founding fathers kita ternyata berbeda jalan. Oke, kalau kalian tertarik dengan orientalisme gitu kan, begitu melihat poster ini gitu kalian akan ngeh, oh perempuan Timur Tengah itu selalu digambarkan pakai baju-baju yang seperti ini ya, kelihatan perutnya, terus nari-nari meliu-liu. Sedangkan wajah yang laki-laki itu ganas gitu kan. Terus di sisi lain, di sini ada permadani terbang sesuai dengan
cerita 1001 Malam, pokoknya timur itu penuh sesuatu yang magis. Terus La Voleur de Baghdad, ternyata karakter utamanya itu matanya mencurigakan, gitu kan. Nah itu kalian akan langsung ngeh, oh ini orientalis nih. Terus kalau kalian tertarik dengan white supremacist gitu kan, atau betapa superiornya orang-orang kulit putih, begitu melihat poster ini, kalian akan langsung ketangkap nih kode-kodenya tuh kayak gimana gitu kan. Oh, kodenya misalnya dari slogan Diversity Destroys Nation. Berarti orang Amerika itu maunya ya udah orang kulit putih aja, yang diverse, yang kulitnya warna nggak boleh masuk situ. Terus yang di sini embrace your identity, tapi sosok yang jadi menonjol itu orang kulit putih dan perempuan dan pakai baju Amerika. Ya dari sini udah kelihatan, oh berarti cuma orang kulit putih aja nih yang bisa embrace identity mereka. Nah, kalau kalian tertarik dengan propaganda Cina, begitu kalian melihat poster ini gitu kan, lihat gambar-gambar anak-anak lucu-lucu imut-imut pakai roket, terus terbang ke bulan, terus di sampingnya ada perempuan dan astronot terbang ke bulan gitu kan. Itu kalian pasti akan langsung ngeh gitu, oh Cina lagi mau bikin roket ya, dan ternyata di tahun 2020 ini Cina memang sedang giat-giatnya untuk melakukan penerbangan roket ke luar angkasa sana dan eksplorasi luar angkasa. Oke, setelah dapat image, itu kalian bisa membedah tanda dan proses pembuatan maknanya. Nah, di sini saya pilih checklist yang sudah dibuat oleh Jillian Dyer saat dia mengkaji iklan-iklan di tahun 70-an, 80-an. Nah, checklist pertama itu adalah representasi tubuh. Tubuhnya kayak gimana, rasnya seperti apa. Terus yang kedua adalah kelakuan gitu, gesturnya kayak gimana sih. Terus representasi aktivitas, siapa yang ada di center dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam foto iklan. Terus terakhir ada properti dan lokasi. Propertinya kayak gimana, apakah properti orang-orang kaya dengan rokoko, style house, apa gimana gitu. Ini itu kalian harus mencatat checklist ini. Oke, contohnya kayak gimana? Kita lihat dulu poster dari parfum Aramis & Company, parfum buat pria. Nah, representasi tubuhnya. Oke, kita breakdown rasnya Caucasian, seksnya laki-laki, umurnya 30 tahunan. Ya mungkin 40, terlihat dari garis yang ada di sini nih. Terus rambutnya hitam dan halus. Terus kelakuannya kayak gimana? Oh, dia pose duduk, bawa gelas gitu kan, kayak conqueror gitu. Terus ekspresinya penuh wibawa, matanya menantang. Aktivitasnya ngapain? Dia nyilangin kakinya. Nih, nggak kelihatan ya, tapi ini ada silang kakinya. Terus tangannya seperti ini. Kayak dia nunjukin superioritas. Terus propertinya seperti apa gitu kan, ada lukisan, lilin, gelas kaca, bunga, sofa, dan yang punya lukisan pasti orang kaya gitu kan, bukan rakyat jelata seperti saya gitu. Nah itu udah kelihatan nih. Nah tapi di sisi lain, kalau kalian tertarik dengan isu gender, pasti kalian melihat di sini, oh perempuan jadi properti ya. Jadi lewat cara demikian gitu kan, itu artinya apa? Ketika kamu membeli parfum ini dan kamu menggunakannya, kamu secara otomatis akan bisa tampak seperti lelaki ini yang bisa memiliki lukisan maupun perempuan sebagai propertinya. Oke. Tapi selain dari Jillian Dyer itu, kalian bisa pakai juga dari konsepnya si C.S. Peirce. Peirce itu dia nunjukin icon, indeks, sama simbol. Oke, perhatikan. Nah, icon itu apa? Dia itu biasanya kayak portrait, kartun, metafor, terus ada
suara-suara efek gitu, terus mirip sama petanda yang konsepnya si Saussure. Terus dia memiliki kualitas sama dengan petanda. Terus yang kedua, itu ada indeks. Nah, ini ada hubungannya sama petanda, dia tuh kayak jejak-jejak tuh loh. Jadi yang support si ikonnya itu tuh justru si indeks ini. Ini bisa kayak asap, kayak foto, ketukan di jendela, tulisan di tangan. Karena ketukan di jendela sama di pintu pasti beda bunyinya. Terus luka sama sakit, kan ada bekasnya, ada korengnya, yaitu kayak nunjukin ikon sakitmu tuh dari indeksnya itu. Terus terakhir, simbol, dia itu sifatnya kayak semaunya sendiri gitu kan, tapi untuk menjadi simbol, biasanya suatu objek itu harus melewati kesepakatan masyarakat dan itu waktunya cukup lama. Terus contoh dari simbol tuh kayak bahasa, terus sandi Morse, punktuasi, terus alfabet itu kan juga kesepakatannya. Terus sama lampu lalu lintas gitu. Nah, contoh penggunaan dari C.S. Peirce ini kayak gimana sih gitu. Oke, kita lihat gambar iklan sabun di masa di awal-awal abad 19, awal-awal abad 20, sabun. Terus sama iklannya Dove. Terus ini ada orang di Twitter marah-marah. Dia bilang sejarah itu berulang lagi gitu. Kamu nggak punya waktu untuk mengedukasi dirimu sendiri. Nah, yang dimaksud sejarah berulang lagi itu apa sih gitu? Oh, ternyata ideologinya tuh rasisme. Jadi rasisme itu kan ada karena orang-orang kulit putih membuat koloni di tempat-tempat kayak di Afrika, Asia, yang Amerika Latin, yang isinya adalah orang-orang kulit berwarna. Terus, oke, ikonnya itu di sini buktinya adanya rasisme itu apa? Itu dari orang-orang dari kulit berwarna ke putih. Nih, setelah mandi dia jadi putih. Setelah pakai sabun dia jadi putih. Terus indeksnya tuh apa? Jejaknya itu apa? Oke, jejaknya itu, ini misalnya si mama-mama ini menyelupkan tangannya ke air sabun, terus tangannya jadi putih sendiri. Atau baby yang ini, atau yang ini. Terus ini juga nih, pas buka baju tiba-tiba jadi putih. Terus terakhir simbolnya ya hitam sama putih. Setelah ada kolonial yang berwarna hitam terutama itu pasti identik dengan kotor, tidak murni. Sedangkan putih itu purity. Purity-nya itu milik barat karena mereka bertahun-tahun gitu kan dari zamannya patung-patung Yunani itu kan semuanya warnanya putih gitu karena mereka ngomongin superioritas mereka. Jadi begitu mereka bikin iklan ya pokoknya putih itu selalu yang terbaik. Oke, nah itu tadi apa namanya breakdown dari ideologi apa sih yang ingin kalian sasar atau ingin kalian pelajari atau ingin kalian buktikan. Terus checklistnya seperti apa kita udah belajar dan saya harap setelah ini mungkin kita bisa lebih waspada atau lebih kritis ketika melihat iklan atau misalnya ketika melihat Sandy Aulia aktris film itu mengiklankan apa ya pemutih ketek apa sebagainya kita bisa cukup kritis untuk ngomongin ngapain sih sekarang orang-orang masih ngomongin putih versus hitam gitu karena toh beberapa perusahaan kosmetik udah berusaha untuk menghilangkan image itu gitu bahwa cantik itu ya style cantik itu bukan warna kulit tapi bersihnya kulit gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian gitu kan terutama yang mau membedah film atau membedah iklan. Nah, terima kasih dan sampai jumpa.